Tungguin ya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 Ilmu Negara akan menjelaskan tentang teori tujuan dan fungsi negara. Perkenalkan, saya sendiri adalah Randi Okto Hidayat dengan nomor NPM 2351037. Selanjutnya, Selanjutnya perkenalkan, nama saya Ferdi Aryan dengan NPM 2351138. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Gata dengan NPM 2351163. Selanjutnya. Perkenalkan, aku Jennifer dengan NPM 2351157. Dan terakhir adalah saya Rizky Putri Sabila dengan NPM 2351009. Berikut adalah materi yang akan kami jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang beda tujuan dan fungsi. Tujuan menunjukkan dunia cita, yakni suasana ideal yang harus dijelmakan, sifatnya abstrak. Yang kedua adalah fungsi. Fungsi adalah pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai. Fungsi adalah real dan konkret. Tujuan tanpa fungsi adalah steril. Fungsi tanpa tujuan adalah mustahil. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan negara. Ada 3 pandangan tentang tujuan negara. Yang pertama adalah kekuasaan negara untuk negara sendiri atau kekuasaan semata-mata. Yang kedua adalah kekuasaan itu tidak untuk apa-apa. Yang ketiga adalah kekuasaan negara mempunyai tujuan tertentu. Berikutnya ada kekuasaan untuk negara sendiri atau kekuasaan semata-mata. Yang pertama, negara yang tujuannya untuk kekuasaan semata-mata adalah suatu tujuan yang bersifat diabolis atau saitonia, karena tujuan tersebut tidak memperdulikan manusia yang berada di bawah kekuasaan tersebut. Tapi yang lebih diutamakan ialah bagaimana mempertahankan dan memperbesar kekuasaan sendiri. Pandangan tentang tujuan negara seperti ini dipelopori oleh Sangjang, Niccolo Machiavelli, dan Nietzsche. Berikutnya, untuk memperkuat negara, maka rakyat harus dibuat lemah, bodoh, dan miskin. Oleh karena itu, untuk tercapainya tujuan kekuasaan semata, hal-hal yang membuat rakyat menjadi pintar, kaya, dan kuat harus dihindarkan atau ditiadakan. Lord Acton memiliki tujuan negara yang untuk kekuasaan semata ini dengan mengatakan power tends corrupt but absolute, power corrupt absolute. Kekuasaan itu cenderung pada korupsi, tapi kekuasaan yang absolut sudah pasti terjadi korupsi yang absolut. baik, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan itu tidak ada apa-apa. Di poin pertama, menurut pandangan ajaran ini, negara tidak perlu diberi suatu tujuan, atau tujuan negara ialah pada suatu negara itu sendiri. Ajaran ini dipelopori oleh Hans Kelsen. Di poin kedua, akan tetapi pendapat ini sekarang tidak lagi dianut. Umumnya, sekarang negara dipandang sebagai alat mencapai suatu tujuan tertentu. Next, ada kekuasaan negara yang mempunyai tujuan tertentu. Di poin pertama, ada yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mempertahankan hak, atau dengan kata lain, untuk membentuk memelihara hukum atau memelihara ketertiban umum. Jadi, fungsinya hanya menjadi wasit atau negara jaga malam. Di poin kedua, pandangan lain adalah disampaikan oleh kaum utilisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kesejahteraan sebagai masyarakat. Selanjutnya fungsi negara. Fungsi negara dibagi 2 poin, yaitu poin pertama, fungsi negara menurut ajaran Trias Politika oleh Montesquieu mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi pertama adalah fungsi perundang-undangan atau legislatif function yang dilaksanakan oleh badan legislatif. Poin yang kedua, fungsi melaksanakan undang-undang atau eksekutif function yang dilaksanakan oleh badan eksekutif. Dan fungsi ketiga yaitu fungsi peradilan atau judicial function yang dilaksanakan oleh badan peradilan. Nah, poin kedua adalah dengan demikian ajaran Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu adalah merupakan ajaran tentang pembagian kekuasaan dan sekaligus pemisahan kekuasaan atau division of power. Teori fungsi negara. Ada 8 teori
tentang fungsi negara, yakni poin pertama adalah anarkisme, dan yang kedua adalah individualisme, dan ketiga adalah sosialisme. Yang keempat ada komunisme, yang kelima ada sindikalisme, dan yang keenam buil sosialisme, dan yang ketujuh fascisme, dan yang terakhir adalah kolektivisme empiris. Ada 8 teori mengenai fungsi negara, yakni yang pertama anarkisme. Anarkisme berasal dari bahasa Yunani yaitu tanpa pemerintahan atau noro. Yang kedua, anarkisme didasarkan pada anggapan bahwa kodrat manusia adalah baik dan bijaksana. Karenanya, manusia tidak memerlukan negara. Fungsi negara dapat diselenggarakan oleh hewan pimpinan yang dibentuk secara sukarela atau voluntary accession. Yang terakhir, anarkisme adalah dua golongan, yakni anarkisme filosofis dengan cara damai dan evolusioner, dan anarkisme revolusioner dengan cara segala daya upaya meski dengan kekerasan sekalipun. Yang kedua adalah individualisme. Individualisme menghasilkan bentukan negara yang liberal, yakni konsepsi negara negatif hanya menjaga individu tidak diganggu dalam keamanan dan ketertibannya, hidup, kebebasan, dan hak memilikinya. Yang kedua, paham ini didasarkan atas 3 dasar. Yang pertama adalah dasar etis. Dasar etis ini kebebasan individu dalam menciptakan barengan harmonis. Yang kedua adalah dasar ekonomisme. Ekonomisme ini adalah semua individu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir adalah dasar ilmiah, yaitu berlakunya hukum survival of the fittest pada binatang dan makhluk lainnya, yakni yang kuat yang akan bertahan. Ini adalah sosialisme. Sosialisme ini adalah gerakan yang menghendaki campur tangan pemerintahan seluas mungkin dalam bidang perekonomian. Yang kedua adalah sosialisme ini menghendaki penguasaan bersama dari semua alat-alat produksi dan keperluan aktivitas negara sampai bidang perekonomian yang sekecil-kecilnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang komunisme. Yang pertama adalah komunisme hanyalah salah satu bentuk dari sosialisme. Yang kedua, beda sosialisme dengan komunisme. Sosialisme dapat bersifat evolusioner, sedangkan komunisme adalah sosialisme yang revolusioner. Berikutnya ada sindikalisme. Sindikalisme berasal dari kata Prancis, yaitu syndicate, berarti pekerja. Sindikalisme juga mempunyai tujuan-tujuan sosialisme, tapi bukan sosialisme kenegaraan, melainkan sosialisme serikat pekerja. Ajarannya, buruh yang memainkan peran utama, bukan negara. Alat-alat produksi harus dirampas dari tangan bourgeoisie, tapi tidak dikuasai negara, namun dikuasai buruh. Baik, di sini saya akan menyebutkan dari poin guild sosialisme. Di poin pertama ada gerakan yang bersifat khas Inggris. Yang kedua, ajarannya adalah badan-badan operasi umum yang akan menguasai alat-alat produksi dan akan menyelenggarakan tugas-tugas negara dalam bidang kesejahteraan. Poin ketiga, ide ajaran ini banyak yang diambil dari sosialisme indikalisme. Oke, di sini ada fascisme. Fascisme ada 3 poin, yang artinya poin pertama, fascisme berasal dari istilah fascio yang berarti kelompok atau kumpulan. Yang kedua adalah sifat-sifat khas gerakan fascisme ialah sifat kediktatoran atau ketotalitariannya, serta dianutnya doktrin organis mengenai negara. Negara dipersamakan dengan makhluk hidup yang mempunyai kemauan sendiri, terlepas dari warganya. Poin ketiga ada fascisme merupakan penguasaan dari semua alat-alat produksi oleh negara dan tidak mengenal batas dari fungsi-fungsi yang dapat diselenggarakan oleh negara. Yang terakhir adalah kolektivisme empiris, yaitu alat ini didasarkan atas pengalaman. Disebutkan kolektivitas karena berusaha mengajukan kesejahteraan kolektif dengan menyediakan jasa-jasa yang tidak disediakan oleh usaha-usaha swasta. Aliran ini menyetujui penguasaan umum atas dinas-dinas umum yang vital seperti perusahaan gas dan listrik serta angkutan umum.